Selamat pagi anak-anak yang hebat. Kali ini kita masuk pada tema 2, persatuan dalam perbedaan. Dan subtema 1 yaitu rukun dalam perbedaan pada pembelajaran yang pertama. Untuk itu, mari kita simak pembelajaran berikut ini. Proklamasi kemerdekaan menjadi tonggak sejarah bagi perjuangan bangsa Indonesia. Meskipun terdiri atas suku yang berbeda, rakyat Indonesia bersatu dalam memproklamirkan kemerdekaan negara Indonesia. Setiap tanggal 17 Agustus, rakyat Indonesia selalu mendengar petugas upacara membacakan teks proklamasi. Sebagian rakyat juga bisa mendengarnya dari radio atau dari tempat yang lain. Teks proklamasi yang dibacakan memiliki sejarah bagi bangsa Indonesia. Teks tersebut adalah teks proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. Mari kita amati teks proklamasi berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang teks tersebut? Hal lain apakah yang ingin kamu ketahui tentang teks tersebut? Agar kalian bisa mendapatkan informasi lebih dalam, ayo kita pelajari sejarah teks proklamasi. Proklamasi kemerdekaan yang dilakukan tanggal 17 Agustus 1945 menjadi peristiwa penting bagi bangsa Indonesia. Peristiwa tersebut menjadi tonggak sejarah di mana bangsa Indonesia berhak atas kemerdekaan dan wajib mempertahankannya. Ini diawali dengan dijatuhkannya bom atom oleh tentara Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945 di kota Hiroshima dan berlanjut tanggal 9 Agustus 1945 di kota Nagasaki. Akibatnya, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang akhirnya menyerah kepada tentara sekutu. Peristiwa ini dijadikan kesempatan oleh bangsa Indonesia untuk segera membebaskan diri dari penjajahan Jepang. Namun saat itu sempat terjadi perdebatan antara pejuang golongan muda dengan pejuang golongan tua. Pejuang golongan muda ingin secepatnya memproklamirkan kemerdekaan. Pendapat golongan muda ditolak oleh pejuang golongan tua, sebab pejuang golongan tua berpendapat jika ingin memproklamirkan kemerdekaan dibutuhkan kesiapan yang matang. Akibatnya, para pejuang golongan muda membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Ini dilakukan oleh pejuang golongan muda karena usulan para pejuang golongan muda selalu ditolak oleh pejuang golongan tua. Dan tujuan yang lain ialah untuk menjauhkan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengaruh Jepang untuk menghambat proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah golongan tua dan golongan muda menyatukan pendapat untuk segera memproklamirkan kemerdekaan, maka Presiden Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Sesampainya di Jakarta, mereka langsung dibawa ke rumah Laksamana Tadasi Maeda, Jalan Imam Bonjol nomor 1. Di sana, Insinyur Soekarno beserta Muhammad Hatta dan Mr. Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi. Konsep dasar teks proklamasi ditulis oleh Insinyur Soekarno.
Berikut adalah tulisan tangan langsung dari Insinyur Soekarno. Saat itu hadir pula BM Dia, Sayuti Melik, Soekarni, dan Sudiro. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Lalu teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik. Dan pada pagi harinya, 17 Agustus 1945, di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, tepatnya pada pukul 10, Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi disambung pidato singkat tanpa teks. Kemudian, bendera merah putih yang telah dijahit Ibu Fatmawati dikibarkan. Anak-anak, kita telah mendengar tentang sejarah teks proklamasi. Sebagai tugas bahasa Indonesia, mari kita membuat peta pikiran. Peta pikiran adalah suatu cara untuk menyajikan konsep, ide, tugas, atau informasi lainnya dalam bentuk diagram. Tujuannya adalah agar informasi dapat dipelajari dan diingat secara cepat dan efisien. Peta pikiran yang akan kita kerjakan kali ini menggunakan kata kunci 5W tambah 1H, yaitu apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Sebagai contoh, siapa yang mengetik teks proklamasi? Jawabannya Sayuti Melik. Untuk pertanyaan yang lainnya, silakan anak-anak kami melengkapi dengan pertanyaan-pertanyaan kalian. Menjelang proklamasi kemerdekaan, perbedaan daerah, agama, dan suku bangsa bukanlah penghalang bagi generasi muda dan generasi tua untuk berkumpul. Perbedaan pendapat sempat terjadi. Namun, akhirnya mereka bersatu padu untuk memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada waktu itu, semangat persatuan sangatlah menonjol. Bangsa Indonesia memiliki tekad yang kuat. Tidak ada jalan lain dalam usaha memproklamirkan kemerdekaan kecuali menjalin persatuan dan kesatuan. Hal tersebut juga ditunjukkan ketika masa menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, anak-anak, kali ini kita akan membahas bagaimana makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama ialah sebagai puncak perjuangan Indonesia. Yang kedua, pengakuan kepada dunia luar. 3. Menaikkan martabat bangsa. 4. Perjuangan sebagai negara baru. Yang kelima, tonggak sejarah negara Indonesia. Anak-anak, apabila kita berada di tempat yang baru, maka kita perlu menyesuaikan diri dengan keadaan setempat agar kita bisa diterima dan hidup berdampingan dengan damai. Hal ini juga berlaku pada tumbuhan. Agar keberlangsungan hidupnya terjamin, maka tumbuhan harus mampu melakukan adaptasi sesuai kondisi lingkungannya. Adaptasi adalah penyesuaian diri terhadap lingkungan. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari cara adaptasi bunga teratai. Tahukah kamu bunga teratai? Tanaman ini tumbuh di air. Ciri khusus yang dimiliki tumbuhan teratai ialah tangkai daunnya tumbuh menjalar sehingga daun teratai dapat mengapung di air.
Ciri khusus yang kedua, akar teratai, berongga agar dapat mengapung. Ciri yang ketiga, batang menjalar dan berongga juga untuk mengapung, sekaligus berfungsi untuk membawa oksigen ke batang dan ke akar. Ciri yang keempat ialah daun bundar dan lebar agar mempercepat penguapan dan dapat mengapung. Daun teratai juga memiliki larutan yang bermanfaat sebagai pembersih daun. Nah, anak-anak, sebagai tugas IPA kalian, coba lengkapi peta pikiran pada buku tema 2 halaman 6 yang berkaitan dengan ciri-ciri dan adaptasi tumbuhan teratai. Lalu, cobalah kamu juga membaca dan mempelajari ciri khusus dan adaptasi tumbuhan-tumbuhan lainnya pada buku IPA aktif kalian halaman 8 dan halaman 9. Selamat belajar anak-anak yang hebat. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Terima kasih. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya.